Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih sahabat subscriber dan pemirsa YouTube? Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Ayo kita mengenal hukum, ayo kita melek hukum. Karena melek hukum gak ada ruginya. Di video edisi kali ini kita akan mengenal istilah hukum dalam kasus-kasus pidana. Yang akan kita bahas istilah hukum tersebut adalah pledoi. Mungkin teman-teman pemirsa YouTube yang sering melihat pemberitaan, ya, membaca berita ataupun juga mengikuti suatu kasus hukum sampai dengan tingkat persidangan, tentu pernah mendengar istilah pledoi. Oleh karena itu, kita akan mengenal, membahas istilah pledoi di segmen edukasi hukum. Baik sahabat-sahabatku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semoga diberikan pemahaman, ilmu yang berguna dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, pledoi di dalam alur persidangan perkara pidana itu merupakan hak dari si terdakwa, ya, merupakan hak terdakwa dan merupakan upaya terakhir si terdakwa ataupun juga kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya, dalam hal ini adalah pengacara, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan pembelaan. Tentu upaya terakhir ini maksudnya upaya terakhir dalam tingkat peradilan tingkat pertama, yaitu di pengadilan negeri. Baik, pledoi itu sendiri berasal dari bahasa mana sih? Jawabannya berasal dari bahasa Belanda. Ya, jadi dari bahasa Belanda. Bahasa Belandanya itu adalah pledoi. Ya, sama saja, cuman beda tulisan, hurufnya beda. Sekarang arti secara terminologi, saya mengutip dari buku Kamus Hukum karya Subekti, bahwasanya pledoi merupakan upaya terakhir. Nah, jadi ini merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa, orang yang disangka kemudian disidangkan di persidangan, maka dia disebutnya terdakwa. Nah, jadi pledoi ini upaya terakhir si terdakwa atau pembela, nah, atau kuasa hukumnya, atau penasehat hukumnya, atau pengacaranya dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya. Apa yang dibela? Tentu adalah kebenaran, dan kebenaran ini adalah perspektif si terdakwa, kebenaran yang diyakini oleh si terdakwa ataupun juga penasehat hukumnya. Tentu harus sesuai dengan bukti-bukti yang terungkap di dalam persidangan. Jadi pledoi secara bahasa Indonesianya adalah nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau diajukannya oleh pengacaranya. Nah, jadi terdakwa memiliki hak untuk membela diri, ya, menyampaikan kebenaran yang dia yakini. Nota pembelaan ini itu disusun dengan cara sistematis, dengan cara terstruktur, dengan menyampaikan argumentasi-argumentasi hukum yang beralasan hukum sesuai dengan bukti dan fakta-fakta di persidangan. Nah, kemudian di dalam berkas atau dokumen pledoi ini, di bagian akhirnya biasanya diakhiri dengan kesimpulan dan juga permohonan. Di dalam permohonan ini biasanya yang dimohonkan adalah misalkan keringanan hukuman atau memohon sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum, atau mungkin bisa saja atau boleh saja meminta untuk dibebaskan dengan argumentasi hukum dan alasan hukum yang jelas sesuai fakta persidangan. Nah, apakah pledoi ini dijamin diterima oleh majelis hakim? Apakah permohonannya di dalam pledoi, di dalam permohonan dalam berkas pledoi akan dikabulkan oleh hakim? Nah, jawabannya tentu belum tentu. Karena majelis hakim
punya keyakinan sendiri, punya pertimbangan hukum sendiri, melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Tapi itu semua ya kewenangan dari majelis hakim yang akan bermusyawarah nantinya sebelum membacakan putusannya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila menurut teman-teman pemirsa YouTube video ini ada gunanya, ada manfaatnya, kami memohon dukungan untuk subscribe ke channel pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.